Anda Silakan panjang Ustaz. tapi tidak masuk Silakan semua. Bang Farid. Silakan. Oke, saya tertarik tadi ketika Pak Pendeta mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu hakikat, betul? Ya. Coba kita buka dalam Matius 3 nomor 17. Dalam Matius 3 nomor 17 dikisahkan Yesus itu dibaptis ya di Sungai Yordan oleh Yohanes. Nah, ada suara dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Itu suara siapa, Pak Pendeta? Suara Bapa. Suara Bapa. Yesus ketika terdengar suara Bapa, Yesus berada di mana, Pak Pendeta? Oke, Yesus lagi di bumi mau dibaptis sama Yohanes. Iya, di Sungai Yordan ya. Oke, sekarang saya tanya. Ketika Yesus di Sungai Yordan, hakikatnya apa? Ketika Bapak berkata, "Inilah anakku yang kukasihi," hakikatnya apa? Baik. Bapa ketika berkata seperti itu, kan Bapa itu sang sumber. Dia adalah Elohim. Dan berkata kepada Yesus, Yesus juga dia bergelar Tuhan. Dia juga Elohim karena dia adalah sang firman. Makanya dia katakan bahwa inilah anak yang kukasihi. Kenapa disebut anak? Karena dia sendiri yang mengutus sang firman ini untuk menjadi manusia. Makanya Yesus di dalam kemanusiaannya, ia dibaptis oleh Yohanes, mau dibaptis itu. Dan dia, Bapa sendiri sudah memberi pengakuan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, jadi hakikatnya apa Pak Kindom? Hakikatnya. Yesus yang ada di Sungai Yordan, hakikatnya apa? Bapak yang sedang berkata, hakikatnya apa? Ya, baik. Di dalam kemanusiaannya, Yesus juga punya hakikat kemanusiaan. Ya, Oh, berarti Yesus yang di Sungai Yordan, hakikatnya manusia. manusia, tapi dia bergelar Oke. Tuhan Bapak sesuai dengan satu ayat yang berbicara, inilah anakku yang kukasihi, hakikatnya apa? anak yang kukasihi. Enggak, Bapak yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, hakikatnya apa dia? Ya Bapak ya Allah, Bapak ya itu sang sumber. Kok beda Pak Kingdom? Kok beda Tadi apanya? Anda katakan mereka satu hakikat. Gimana sih? Ya, dia Allah. Satu, Yesus yang di Sungai Yordan hakikatnya manusia. Bapak yang berkata inilah anakku yang kukasih, hakikatnya Allah. Beda, berarti nggak satu hakikat orang Pak Kingdom. Baik sebentar ya. Jadi harus dipahami Bang Faruk. Anda ini kan sudah berdiskusi panjang lebar kemana-mana. Ini Ya. coba saya tanya Pak Kingdom sebelum Pak Kingdom menjelaskan, ya. Yesus yang di Sungai Yordan hakikatnya manusia. Bapak yang berkata inilah anakku yang kukasihi, hakikatnya Allah. Ada berapa hakikat di situ Pak Kingdom? Kan saya sudah jelaskan tadi. Yesus Ya, di ada dalam berapa hakikat? kemanusiaannya, sebentar. Yesus di dalam kemanusiaannya, Ya. dia bergelar Yesus Tuhan. Sebentar. Yesus dalam kemanusiaannya hakikatnya manusia bukan? Ya dia manusia 100%. Dia juga Manusia, oke. Bapak yang berkata inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, hakikatnya Allah bukan? ya Allah, Tuhan. Allah, oke. Ada berapa hakikat itu Pak Kingdom? Satu hakikat di dalam kejadian. Sebentar. Ya. Jadi Bapa sang sumber. Tapi yang satu manusia, yang satu Bapak tidak bisa Allah, kok jadi menjadi satu manusia. sih? Bapak tidak bisa menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu adalah firman-Nya. Saya nggak katakan Bapak bisa jadi manusia atau tidak bisa jadi manusia. Yang saya tanyakan, hakikatnya Bapak apa Allah? Anda katakan. Hakikat Yesus apa manusia? Anda katakan. Harusnya kalau Pak Kingdom menggunakan akalnya akan menjawab dua hakikat. Inilah hancurnya kekristenan. Demi berpegang dan mempertahankan narasinya, Yang utama, dia bro, berani bukan mempertaruhkan kekristenan. akalnya di Yang depan ada umum. kekristenan yang hancur, itu hanya narasimu yang mirroring. Orang akan memandang Anda Itu malah Pak hanya Kingdom waras narasimu yang lagi. mirroring. Itu kamu Anda mirroring tidak saja. akan waras lagi ketika Anda katakan Yesus yang berhakikat manusia. Satu, Bapak yang berhakikat Allah. Dua, saya tanya ada berapa hakikat di situ? Anda katakan satu. Itu Anda Makanya menjawab dengarkan dulu pakai akal lagi penjelasannya. tuh. Makanya dengarkan penjelasannya. Ketika Yesus diutus ke dunia ini, dia menjadi manusia, ya. Walaupun makanya dikatakan dalam ayat yang lain, dalam rupa Allah dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, ya. Saya tidak tanya hamba. itu Pak Gindo. Makanya dia datang Yang saya itu. tanyakan ada berapa hakikat di situ.
Dalam Kejadian di Sungai Yordan ada berapa hakikat? Baik. Yesus yang hakikatnya manusia, Bapa yang hakikatnya Allah, ada berapa hakikat? Oke, saya ikuti permainanmu. Let's say ada 2 hakikat karena Yesus di dalam kemanusiaan. Iya. Selesai. Lalu apa masalahnya? Yesus berkata Berarti bahwa Anda dia berbohong di manusia. narasi sebelumnya. Anda Yesus berbohong di narasi sebelumnya dengan Oke, mengatakan Yesus baik. dan Bapa satu hakikat. Oke. Anda telah berdusta. Anda Anda- sendiri Anda nggak menunjukkan baca. dustanya Eh. Anda. Anda nggak baca bahwa Yesus katakan kepada Filipus, aku dan Bapa adalah satu. Hah? Anda sendiri baca nggak? tadi sudah membantah. Anda baca Anda sendiri nggak? sudah Faruk. menggugurkan narasi Anda Faruk. dengan mengatakan di situ ada 2 hakikat. Selesai. Anda baca nggak? Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Oke. Bapa adalah satu. Kamu baca nggak ayat itu? Iya. Dan saya kan mengikuti narasi Anda. Sebentar. Ketika Anda katakan Sebentar. satunya Yesus dan Anda Bapa ini itu satu sebenarnya mau hakikat. framing. Kan Anda saya ini mau mengikuti, framing. kan? Ya. Anda Kok mau framing mirroring. sekarang, Dom? Anda mau mirroring ini. Sebentar. Karena Anda ketika hanya mau mengambil ayat ketika Yesus mau dibaptis, karena ketika dia datang sebagai manusia, lalu Anda mau menghantam bahwa ya Bapa itu kan ketika berbicara hakikatnya dia Allah. Terus Anda mau fight bahwa ya ketika Yesus mau dibaptis itu sebagai manusia, berarti di situ ada 2 hakikat. Ya betul bahwa Bapa. Ya betul. Ya, Ya, sudah. Apalagi makanya, dibahas. Ya, sebentar. Yesus juga berkata bahwa dia anak manusia. Yesus juga berkata dia anak Allah. Lalu apa masalahnya? Oke, oke. Anda yang mempermasalahkan. Artinya di dalam diri Yesus itu ada hakikatnya sebagai manusia karena dia terlahir sebagai manusia. Tetapi secara keilahian, makanya di Yohanes 17 ayat 5, ya Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia dijadikan. Aku sudah ada sebelum Abraham jadi. Bagaimana sih? Ya, sudah, Anda oke. memahami- Faruk, makanya memahami Alkitab itu bukan hanya 1 ayat saja, lalu Anda menarasikan bahwa itu kebenarannya yang sesungguhnya, Anda melupakan ayat-ayat yang lain. Makanya Oke. sebentar. Makanya Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu ialah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Arti ayat ini di sini yang selalu kalian framing dan menarasikan. Nah, itu ayat itu membuktikan bahwa Yesus utusan. Padahal di situ tidak ada kalimat Yesus utusan. Hanya karena ketika Yesus berkata bahwa mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di sini berbicara tentang relasi hubungan antara Bapa dan Yesus. Dan mengenal Yesus itu artinya begini, bro. Kalau kamu mau kenal Tuhan yang benar, kau juga harus mengenal Yesus. Arti mengenal di sini adalah berbicara tentang hubungan keintiman pribadi antara kita dengan Yesus. Contoh, ketika Anda punya mama atau Anda punya istri, ya. Bagaimana Anda itu bisa mengenal istrimu atau mamamu ketika Anda memiliki hubungan yang pribadi dengan mamamu, dengan istrimu? Karena dari situlah engkau akan tahu, oh sesungguhnya istriku seperti ini. Nah, sedemikian pula dengan Yesus. Ketika kita mengenal Yesus, artinya kita tahu pribadinya Yesus seperti apa yang dia lakukan, dia datang tujuannya untuk apa. Itu mengenal secara pribadi. Mengenal itu maksudnya di situ, bukan hanya secara informasi. Oh, saya tahu kok Yesus. Oh, dia kok. Sampai Pengenalan kapan itu ngomongnya, Bang berbicara Indo? tentang Indo relasi ngomong sampai pribadi. kapan? Iya, Relasi ganti-gantian Bang pribadi Cindo. kita, hubungan pribadi kita dengan Yesus. Makanya ketika engkau berkata bahwa engkau mengenal Allah yang benar tanpa mengenal Yesus Kristus, maka pengenalan akan Allahmu sia-sia dan itu tidak akan memberikan kamu hidup yang kekal. Iya, gantian lagi begitu. Sudah. Oke. Teman-teman sudah menyaksikan sendiri ya, Bang Kingdom ya membongkar sendiri kebohongannya sendiri dengan tadi mengatakan antara Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Tapi begitu kita bawa dalam Matius 3 nomor 17, dia menyatakan 2 hakikat. Nah, terus Bang Kingdom dalam narasinya menyatakan seolah-olah dia mengenal Yesus. Kristen ini mengenal Yesus. Pak Kingdom, kalau Anda mengenal Yesus, nggak mungkin Anda jadi Kristen.
karena Yesus bukan Kristen. Kalau Anda mengenal Yesus, Dari jangan sini saya sudah membuktikan. Sabar, jangan dulu potong, biarkan dulu Bang Kingdom. Baik. Jangan dulu potong. diskusinya gantian lah ngomongnya. Oke. Kalau Pak Kingdom dan teman-teman Kristen mengenal Yesus, tak mungkin kalian jadi Kristen karena Yesus bukan Kristen, tapi Yahudi, di mana pada masa itu Yahudi adalah sebuah agama dan juga kepercayaan. Kalau Pak Kingdom kenal sama Yesus, gak mungkin Pak Kingdom ke gereja hari Minggu karena Yesus tidak ke gereja hari Minggu, tapi dia ke sinagoga di hari Sabat. Kalau Pak Kingdom mengenal Yesus, gak mungkin Pak Kingdom makan babi dan juga berkulit panjang karena Yesus tidak makan babi, dan dalam Lukas 2 nomor 21 dikisahkan Yesus itu bersunat. Kalau Pak Kingdom mengenal Yesus, gak mungkin Pak Kingdom mempertuhankan Yesus karena berdasarkan Matius 11 nomor 25, Yesus punya Tuhan, yaitu Bapa. Sementara Tuhannya Pak Kingdom berbeda sama Tuhannya Yesus. Kalau Pak Kingdom mengenal Yesus, maka hidup Pak Kingdom itu hidup di bawah hukum Taurat. Matius 5, 17 sampai dengan 18. Tapi apa yang Pak Kingdom melakukan bertentangan dengan hukum Taurat dan mendengarkan perkataan Paulus yang membatalkan Taurat dalam Efesus 2:15, Galatia 2:16, Galatia 2 nomor 24 dan Galatia 5 nomor 4. Satu pun perbuatanmu tidak ada yang selaras dengan apa yang dikatakan dan diperbuat oleh Yesus. Jadi jangan katakan kau mengenal Yesus. Yang mengenal Yesus sejatinya itu adalah umat Islam. Karena apa yang dilakukan Yesus dari apa yang saya narasikan tadi dilakukan umat Islam. Tapi ketika kami melakukan itu bukan karena kami mengikuti Yesus, tapi seperti itulah ajaran yang disampaikan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga ritual dan juga ajaran yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi stop berdusta Pak Kingdom. Baik. Dengan menumbalkan dan juga menggunakan nama Yesus demi keuntungan pribadi kalian, demi memuaskan hawa nafsu kalian, untuk Baik. membenarkan kesesatan-kesesatan kalian. Silakan Pak Kingdom. Baik. Anda tadi menarasikan bahwa Yesus bukan Kristen. No, God, Ya betul. please, no, no. Coba Anda tolong jawab saya satu ini. Arti kata Kristen itu apa? Arti kata Kristen itu apa? Saya jawab, Ya. jangan dipotong ya. Oke. Kalau mengikuti literasi dalam Bible yang merupakan perkataan dari Yesus, arti kata Kristen itu pengikut-pengikut iblis. Bukan pengikut-pengikut Yesus atau pengikut-pengikut Kristus. Kata Dengar Kristen itu dulu. apa? Ini saya jawab. Faruk. Ini saya jawab. Faruk. Saya Ya jawab. orang Jangan jadi penipu dan berdusta di sini. Saya tidak Ini berdusta. Saya akan berikan data secara eksplisit kenapa saya mengatakan demikian. Disaksikan. Saya akan berikan lebih data dari kenapa 9 saya mengatakan orang. demikian. Jangan suka jadi penipu, bro. Kok penipu sih? Anda yang nggak berikan kesempatan saya bicara setelah Bang Anda mempertanyakan Kingdom, sesuatu. Jangan biarkan jadi Bang Faruk pendusta, bro. begini Bang Kingdom. Pak Pendeta, biarkan Bang Faruk tanggung jawab dulu narasinya kenapa dia Iya. mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Pengikut iblis. iblis. Biar kita juga dapat ilmu begitu. Lanjut Bang Faruk. Iya, oke. Ketika kalian katakan arti kata Kristen adalah pengikut-pengikut Kristus, oke? Narasi itu adalah narasi yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus. Tak pernah juga dikatakan oleh Paulus. Tapi narasi-narasi itu, definisi itu hadir dari pemahaman kalian. Kalian boleh memiliki pemahaman. Kenapa kami tidak boleh memiliki pemahaman tentang arti kata Kristen? Di mana arti kata Kristen itu adalah pengikut-pengikut iblis, saya katakan. Kenapa kau katakan Kak Faruk pengikut-pengikut iblis? Berdasarkan perkataan Yesus sendiri dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Siapapun yang menginginkan kebinasaan atas diri Yesus, siapapun yang berupaya menganiaya Yesus, siapapun yang berupaya menyakiti Yesus, bahkan membunuh Yesus, kata Yesus, iblislah yang jadi Tuhanmu. Kalau kita melihat pengajaran juga pemahaman Kristen, kalianlah yang mempercayai dan juga mengharapkan menginginkan kematian Yesus. Karena dengan kematian Yesus muncullah kekristenan dengan harapan kalian Yesus mati untuk menebus dosa kalian. Kristenlah yang berharap dan menginginkan kematian Yesus. Berdasarkan pemahaman Kristen, garis besar dan juga pondasi dalam pemahaman Kristen tentang kematian Yesus, keyakinan kalian tentang kematian Yesus, maka Jangan berdasarkan panjang-panjang. perkataan Yesus dalam Yohanes Jangan 8 nomor 40-44, Jangan iblislah yang panjang-panjang. menjadi Tuhannya Kristen. Baik. Maka Jangan berdasarkan panjang-panjang. itu juga saya katakan Cukup. arti kata Kristen itu Sudah. adalah pengikut-pengikut iblis. Baik. Jangan panjang-panjang. Kalau saya salah,
Kalau saya salah, apa yang saya katakan bukan pemahaman Kristen, ketika mengatakan arti kata Kristen itu adalah pengikut-pengikut Kristus, itu adalah sebuah pemahaman, Baik, bukan sebentar. sebuah pernyataan yang pernah dikatakan Nanti Yesus. saya lupa. Kasih satu datanya, Pak Kingdom, kasih satu datanya. Di mana Yesus maupun Paulus pernah mendefinisikan arti kata Kristen adalah pengikut-pengikut Kristus. Di mana datanya tertulis? Silakan. Kalau bukan Kamu bilang bahwa kami Kristen menghendaki kematiannya Yesus. Di mana ketika Yesus datang itu sudah ada Kristen di situ dan menghendaki kematiannya Yesus. Coba Makanya Pak Kingdom salah paham, salah memahami narasi saya. Kan saya bilang, dari cerita kematian Yesuslah lahir ajaran Kristen. Dari tadi kamu narasikan. 14 nomor 9. Kamu menarasikan bahwa kami Kristen yang menghendaki kematiannya Yesus. Ya. Oke, berarti saya salah. Kristen tidak menginginkan kematian Yesus. Di mana tertulis dari Injil Matius sampai Yohanes, tertulis di situ Kristen menghendaki kematiannya Yesus. Makanya saya bilang Pak Di Kingdom, mana? Enggak usah kemana-mana. Saya butuh bukti daripada kamu. dengarkan narasi saya di awal tadi. Narasi Kan tadi di awal saya sudah bilang ini. Arti Narasi kata tadi, Kristen yang kalian narasi katakan kamu tadi pengikut-pengikut Kristus itu bukan berdasarkan data, tapi berdasarkan pemahaman. Baik. Jangan kalian saja dong yang boleh memiliki pemahaman. Saya pun juga boleh memiliki pemahaman selama pemahaman saya itu memiliki data. Sekarang kan Anda minta pula kepada saya mana Di data secara eksplisit. KPR, Sementara di awal tadi ya, saya bilang itu sebuah Di pemahaman. KPR berapa itu ya? 11 ya. Di situ pertama kalinya pengikut Kristus itu Gak ada disebut gitu ayatnya Pak Kristen. Kingdom, bunyinya Ya. nggak kayak gitu. Murid-murid Untuk Kristus kali itu pertama disebut murid-murid Kristen. itu disebut pertama dengan kali. Karistin. Jadi sebutan Kristen. Kalimatnya nggak kayak gitu Pak Kingdom. KPR 11 nomor 26 kalimatnya nggak kayak gitu. Untuk kali pertama murid-murid itu disebut dengan Karistin. Bukan pengikut-pengikut Kristus disebut Kristen, tapi murid-murid itu disebut dengan Kamu ngelek Kristen. tuh. Dan itu perkataannya Paulus. Sementara Yesus sendiri ketika hidup di atas bumi nggak pernah memanggil murid-muridnya dengan sebutan Kristen. Ya Kristen, Kristen, kumpul. Wahai Kristen Petrus, berjaga-jagalah kau dengan anak Zebedeus. Ketika aku berdoa nggak ada. Kamu terlalu melebar kemana-mana, Faruk. Anda yang Kamu bawa saya melebar melebar. kemana-mana, ya. Jadi, Izin Pak Kingdom, izin Pak sebentar. Kingdom. Izin Pak Kingdom, aku minta izin sebentar. Boleh? Bang Faruk, selamat malam, selamat bertemu lagi ya. Untuk yang kedua kali mungkin aku bertemu sama Abang ya. Ya, Makasih, aku senang sekali melihat Bang Faruk ini. Udah ganteng, cakep, pintar lagi. Aku mau bertanya aja Bang, bertanya aja. Dalam Matius 4 ayat 22 di situ dikatakan begini Bang Faruk. Kami mengenal apa ya, kami tidak mengenal. Kamu mengenal apa yang kamu tidak kenal. Kami mengenal apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kami menyembah, saya, mengenal. Kami pertanyaan mengenal saya, apa yang kami sembah. Yang ya, sembah. itu. Kami mengenal apa yang kami sembah. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Pertanyaan saya gini Bang, itu bagaimana korelasikannya dengan baginda Nabi Muhammad dari bangsa Arab sementara Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi? Khusus untuk Nabi Muhammad SAW, Pak. Nabi Muhammad SAW memiliki validasi sendiri di antara nabi-nabi lainnya. Perkataan Yesus pada masa itu karena memang dia diutus untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Sementara Nabi kami ketika dia menjadi juru selamat untuk seluruh manusia di akhir zaman nanti, dia memiliki validasi sendiri yang tertulis dalam surah Al-Adab ayat 21. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Kata rahmat di situ bisa diartikan keselamatan. Oh gitu. Dia punya validasi sendiri, tidak tergabung dia dengan validasi dan juga narasi-narasi dari nabi-nabi yang sebelumnya. Begitu. Oke, kalau begitu keselamatan yang diberikan kepada Muhammad itu kan hanya dari Tuhannya Muhammad saja, bukan Loh, kok Tuhan jadi untuk lompat kita Pak Kingdom. karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Arti Yakub. Kristen tadi nggak jadi kita bahas lagi arti Kristen tadi. Tuhan yang benar itu Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub.